manapun, jangan membunuh gitu kan. Tapi kan Iya. sebetulnya kita tidak pernah paham bahwa membunuh itu tidak hanya dalam perbuatan, tetapi yang sharing ketika kita menggunakan waktu orang itu juga membunuh. Terus kita membunuh karakter orang, menjelekkan dia sehingga dia mati kutu ceritanya, pendapatan susah, apa susah gitu, dan dia Iya. menjadi minder. Kan ada ya yang kita bully terus-menerus sehingga dia tidak percaya diri sampai akhirnya yang sampai hari Di ini yang chat ada pertanyaan, Bu Yosli. Dengar orang tua yang memarahi anaknya dengan kata-kata sumpah negatif. Itu harus bagaimana itu, Bu? Nah, coba Bu Yoselin bagaimana? ini mau nanyanya dari segi anaknya atau dari segi ibunya? Oh iya. Mungkin Bu Diana coba silakan tanya langsung, buka mic-nya. Jadi semacam diskusi langsung atau kita sebagai orang ketiga gitu kan ngelihatnya seperti itu kan beda-beda ya. Kalau Ya, sebagai orang betul. ketiga mah sebagai anaknya atau sebagai ibunya atau sebagai suaminya atau sebagai orang Orang ketiga. ketiga yang ngelihat doang. Karena semuanya beda-beda ya. Betul. Bu Yoselin. Iya, Pak Fadli. Ya. Selamat pagi. Ini ada case orang dekat saya. Maaf Ko Albert, selamat pagi. Iya. Mungkin Bu Diana dulu kali ya. Bu Diana kan pertanyaannya. Oh iya. Bu Diana kalau silakan bisa. Bu Diana. Tadi udah buka mic tapi agak ditutup lagi. Silakan Bu Diana dulu. Ya. Iya, selamat pagi Koko, selamat pagi Ibu dan semuanya. Pagi. Terima kasih waktunya. Gini kok, saya kan pengalaman tinggal di daerah padat penduduk ya, di Jakarta ya. Nah itu sering banget dulu misalkan orang tua itu mengintimidasi anak ya, misalkan walaupun nakal sedikit, dia dengan kata-kata atau sumpah-sumpah, misalkan sumpah serapah, dan itu kayaknya terbawa sampai dengan sekarang udah pada dewasa gitu kan. Halo? Ya. Oh, jadi sebagai orang ketiga ya Bu Diana ya? Iya, mungkin salah satunya mungkin saya sendiri pernah ngalamin gitu kan. Entah misalkan lagi marah, lagi orang tua misalnya lagi marah, dasar lu entar lu ya jadi ini gitu misalkan ya. Atau misalnya jadi gembel lah, jadi apa. Nah ini saya begitu sekarang kumpul dengan teman-teman, rekan-rekan, saya suka inget, oh iya dulu orang tuanya ini suka berkata seperti ini ya. Akhirnya dia dalam keadaan sekarang tuh sulit gitu kan, perekonomian sulit atau apa gitu kan. Itu apa ada efek seperti itu. Nah, terus gimana cara mengantisipasinya seperti itu, Bu? Makasih, Bu. Silakan Bu Yoselin. Ya. Oke. Setiap kejadian itu kan kita harus sadari bahwa segala sesuatu itu datangnya dari kita. Gitu ya. Saya mungkin bisa sharing tentang diri saya deh. Saya dulu, jadi saya pernah punya suami yang pertama. Jadi suami saya yang sekarang ini adalah suami yang kedua. Suami saya yang dulu itu suka sumpah serapah saya. Nah itu serem. Betul. Jadi ngedoain yang jelek-jelek gitu ya. Terus kemudian saya akhirnya bercerai karena saya tidak kuat dengan kata-katanya. Kemudian yang terjadi ketika saya pulang itu bukan kebahagiaan yang saya dapat, tapi makin banyak orang yang sumpah serapah sama saya. Oh gitu. Ngena banget. Oke. Betul. Ngutuk kita, ngebully kita gitu ya. Bu Yoselin kalau boleh video, kalau boleh silakan. Video, aduh. Oh enggak, ya udah nggak apa-apa. Kalau yang nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke. Oh ya. Jadi saya buka deh. itulah yang selalu disebut sama di Diamond Cutter ya, bahwa kalau kita nggak beresin bibitnya, kita mau pindah kemana saja, kita akan bertemu dengan hal-hal yang serupa. Gitu ya. Kalau orang dulu tuh bilangnya gini, hati-hati lo ya, kalau kamu dulu dapat suami yang kayak gini, nanti biasanya suami yang kedua tuh mirip-mirip, dia bilang gitu. Nah, itu ternyata ketika kita belajar, kalau kita tidak menyelesaikan bibitnya, walaupun itu tidak panennya dari suami kedua, itu di sekeliling kita sama, Bu. Jadi pengalaman saya ketika saya pulang dulu ke kota saya tuh dibully habis-habisan sama teman-teman saya ketika mau reuni, dan mereka ngebully saya di Facebook loh. Malu saya mau ditaruh mana gitu ya. Iya. Gitu. Jadi
Waktu itu saya tahun 2016 saya ketemu dengan diamond cutter ini, pertama kali mendengar di Indonesia. Akhirnya saya ikutan workshop. Tapi sebelum itu saya tiba-tiba kayak punya insight gini, oh berarti kalau saya dikutuk sama orang, artinya saya pernah mengutuk orang. Ya nggak sih, gitu kan? Terus tapi saya mikir, saya tuh nggak pernah mengutuk orang loh. Aku tuh bener-bener tipe didikan Jawa yang mulut ini tuh bener-bener harus dikunci. Ngomong kasar nggak boleh, bahasa binatang itu nggak keluar gitu. Tetapi kenapa kok aku dikutuk orang? Nah, ternyata permasalahannya, dulu saya waktu sekolah itu suka ngebully orang. Kita ngertinya kan bercanda ya, gitu ya. Udah gitu ngebulinya rame-rame gitu. Meskipun orangnya mah biasa aja gitu. Kesatu. Kedua, ternyata saya mengutuk diri saya sendiri. Kok bisa? Berbalik ya, berbalik berarti. Ya, permasalahan utamanya adalah saya mengutuk diri saya sendiri ternyata. Karena gini, saya pada saat menikah dengan suami saya yang pertama itu, saya berapa bulan kemudian saya merasa, aduh ini salah nih, saya salah pilih gitu. Nah, kemudian yang terjadi, saya stres karena langsung hamil, saya stres, anak saya lahir itu prematur, 6,5 bulan, 730 gram. Nah, berat sekali. Iya, nggak ada 1 kilo. Nah, kemudian sebentar. Kemudian setelah itu saya ketika anak saya lahir dengan berbagai macam kesulitan yang saya dapatkan untuk membesarkan dia, kemudian saya bercerai pula, saya itu selalu menyalahkan diri saya. Kamu tuh sudah berdosa loh sama anakmu. Kamu dari hamil, kamu stres dimasukin ATI, kamu sekarang udah ngelahirin dia, kamu janji ngebesarin dia, nemenin dia, kamu sekarang kasihin ke papahnya, terus kamu tuh juga ya nyusahin dia karena cerai. Dia udah nggak punya papa, dimana kalau ngikut ke saya seumur-umur jadi ibu rumah tangga, nggak pernah kerja gitu ya, terus bercerai 30 tahun ke atas, mau cari kerja nggak bisa kan. Nah, saya kuliah nggak lulus, nggak punya ijazah, pengalaman kerja nggak ada, karena saya nikah belum lulus gitu. Di situ saya punya kesadaran, ih gila ya, berarti aku tuh dari kemarin untuk diri sendiri ya. Aku menyesali aku loh. Aku ngomongin diri sendiri itu buruk gitu. Detik itu saya sadar, detik itu saya menyesal, saya tidak mau mengulang lagi. Saya hari itu dari Surabaya pulang ke Semarang itu berpikiran yang dibalik. Sampai di Semarang, dari hari itu sampai hari ini udah nggak ada yang ngutuk saya, nggak ada yang ngebully saya. Baik dari siapapun, dari teman, dari keluarga, dari siapapun nggak ada yang ngatain, aku doain lo, gini, nggak ada. Gitu. Ya, itu ini ya, mungkin kalau kita hanya melihatnya di orang ketiga, jadi kita posisi di orang ketiga, saya ngelihat orang lain ngutuk gitu ya. Kalau ngebully yang anak sekolah itu kan berarti udah lama dong, waktu SMA atau SMP gitu dong. Iya. Kenapa? Iya, itu juga lama udah. Ya betul. Ngebully itu nanti hasilnya kita mengalami sakit hati. Sakit hati itu kalau kita dari perkataan menyakiti hati orang lain itu bisa melukai tubuh kita sendiri. Jadi kalau tubuh kita ini terluka itu akibat dari kita pernah membuli orang. Apalagi kalau yang sampai mengalami KDRT. Biasanya dia pernah berkata-kata yang sangat menyakitkan hati orang lain sehingga berbalik ke dia berupa KDRT. Oke. Siapa? Kalau kita dikecewakan gitu kan otomatis kita refleks ya Bu, kita dengan kata-kata kita sumpahin dia. Betul. Nah itu yang kenapa kok ada meditasi ini? Kenapa kok kita ada penyadaran terus menerus? Terutama hari ini kita bisa mengenal sebuah kebijaksanaan. Itu yang kita pakai terus menerus supaya kita berkesadaran bahwa kita jaga nih mulut dan pikiran kita. Supaya yang kalimat tadi itu tidak meluncur sehingga melukai orang sekitar kita yang nanti akan berbalik ke kita.
Ya. Kayak gitu. Iya. Kalau polanya gimana Bu Yoslin? Biasanya polanya kalau dibilang kan kalau perkataan akan berbalik ke fisik. Nah kalau pikiran itu akan misal kita menyakiti orang lewat pikiran akan berbalik ke kita biasanya lewat perkataan ya, kayak begitu polanya atau random? Ada polanya atau enggak kalau kayak begitu? Aku kurang paham pola yang Oke, siap. Tanyakan, tapi yang saya perhatikan bahwa apapun yang kita lakukan, kita pikirkan dan kita katakan, kalau itu menyakiti hati orang lain, menyakiti tubuh orang lain, itu korelasinya nanti berbuahnya ke sakit dalam tubuh kita. Oke, gitu. siap. Jadi bisa panennya juga dalam perkataan orang ngatain kita sehingga kita sakit hati, atau malah menyakiti tubuh kita, benar-benar merasa sakit. Ada kan orang yang melahirkan nggak sakit ya? Pernah dengar nggak? Iya. Ada orang lahirin sakitnya kayak gitu kok dia nggak mengalami kesakitan gitu ya. Nah, karena dia tidak pernah punya bibit perkataan menyakiti hati orang lain atau benar-benar menyakiti dalam arti fisik, pukul misalnya. Dia nggak punya bibit itu. Sehingga ketika kalau dari niat aja gimana? Maksudnya kalau di pikiran aja itu? Di pikiran maksudnya pikiran menyakiti hati. Pikiran maksudnya ngatain orang tetapi di pikiran doang nggak sampai keluar gitu. Ya, itu yang lebih parah di situ, Bu. Karena lebih parah? Waduh. Lebih parah. Karena di pikiran kita bisa memikirkan itu nggak hanya satu kali, benar nggak? Seharian kita pikirin, besok masih dipikirin, gua doain lo ya, lu gini. Itu minggu depan ketika kita ketemu sama orangnya, kita bisa ngomong lagi di dalam pikiran. Besok tahun depan lagi ketemu ya, atau mungkin kita nulisnya di Facebook. Gua hari ini disakitin sama ini gitu. Pasang status nih. Tahun depan si Facebook itu ngingetin kita. Tahun kemarin kamu bikin status ini gitu. Langsung deh ingatan kita kan, pikiran kita langsung ingat kan, pikiran kita tuh lebih canggih daripada komputer loh. Komputer masih searching. Kita dalam waktu 1 detik kita ingat segala perbuatan, segala mungkin sampai ke baju-bajunya, tingkah lakunya dia ketika ngomong gitu ya. Itu kita ingat banget loh. Apalagi kalau segala sesuatu yang menyakitkan hati ya, ingat tuh. Dan itu kita merecall lagi. Bibitnya ketanam lagi, Bu. Iya benar. Itu parah itu kalau yang dari pikiran. Karena niat itu 99% adalah penanaman bibit yang terkuat. Oke. 1%-nya itu hanya gongnya, kayak kalau di pengadilan itu ketok palunya, terus itu 1%. Tinggal kita mau ngelakuin apa enggak, apa cuman di pikiran, tapi di pikiran didoain mulu, gua doain, gua sumpahin, gua pasti ngomong mulu gitu. Satu lagi Bu, kalau misalkan orang itu mengintimidasi kita ya, taruh deh misalkan suami atau apa misalkan, terus kita harus gimana nih, gimana ya, kita kan nggak mungkin kita nerima dong, oh kok dia nginin kita gitu, ini intimidasi kita kok ya kan, terus gimana nih, kita antisipasinya seperti apa gitu, kita tinggal pergi gitu. Gini, itu yang kemarin di sharing, kita ada satu teknik yang namanya 4 power, di mana pertama kita harus benar-benar menyadari bahwa apapun yang kita terima itu asalnya dari kita loh. Saya yang pernah menanamnya, itu pena saya, gitu kan? Itu disadari dulu. Kemudian kita menyesal, waduh, bener ya, mungkin aku kemarin mengintimidasi anak sebelah nih. Awas ya, lu ya kalau ngambil mangga gua ya, lu mau diginiin gitu, misalnya gitu ya. Oh, aku sadar nih kemarin gara-gara itu tuh gitu ya. Yang kedua, saya menyesal tidak akan mengulangi perbuatan saya tadi, tapi move on. Udah jangan ingat. Itu namanya intelligent regret. Penyesalan yang pintar, karena saya tidak memikirkannya lagi terlalu berlarut-larut. Saya selalu menyebutkannya, ayo move on, nggak usah dibikin lagi, ngapain, udah terlanjur gitu ya. Nah, kemudian yang langkah ketiga adalah kita membuat komitmen dan janji itu tadi yang KOAB.
bilang, kita berkomitmen dan berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini. Tapi setidaknya yang saya bisa memenuhi janji ini supaya saya tidak broken komitmen lagi. Gitu ya. Misalnya satu hari ini aku nggak akan nyumpahin orang gitu misalnya. Gitu. Tapi dijaga ya, termasuk yang pikiran. Gitu. Termasuk nggak komplain, termasuk nggak ngomongin, dan terutama di sini. Kemudian yang keempat, kita menanam bibit sebaliknya. Misalnya kalau kita gara-gara nyumpahin orang, gara-gara mengintimidasi orang, oke, hari ini saya mau menanam bibit memuji semua orang, memberi senyum pada semua orang. Itu kebalikannya. Jadi harus benar-benar yang kebalikannya. Nggak bisa kalau saya hari ini marah sama Ko Abe, terus saya nanti mau tanam bibitnya bibit duit aja deh. Gitu. Kan nggak nyambung nih ya. Gitu. Nah, kemudian kita lakukan itu semua, dan terutama yang paling penting adalah coffee meditation. Kita punya satu teknik yang disebut coffee meditation, yang mungkin dari kemarin udah di-sharing sama Teko ya. Gitu. Tapi kalau nih sekarang merasa sudah sumpek banget, diintimidasi, dimarahin sama suami gitu ya, mungkin kalau tadi Bu Diana, aduh aku daripada berpikiran yang buruk, aku mau pergi dulu deh. Boleh kok. Menenangkan diri dulu boleh. Nggak salah. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu masih mix antara cara lama dan cara baru. Apa sih artinya? Cara lama itu saya menenangkan diri dulu. Oke, nggak apa-apa. Tetapi ketika saya sudah siap untuk kembali, saya menggunakan cara baru saya. Apa? Saya koreksi seluruh hidup saya dengan bibit saya. Saya sudah siap menghadapi suami saya lagi dengan hati yang lapang, menerima bahwa saya dimarahin sama suamiku tuh gara-gara kemarin aku marah sama kucing tetangga. Oh gitu, marah sama kucing. Serius. Marah sama kucing, terus bisa Hah? Aduh, gawat. Bisa, makanya kan sekarang kita kan harus punya kesadaran bahwa nyawa kita yang satu itu sama dengan nyawa kucing yang satu atau semut yang satu. Kita melukai dia itu kan sebenarnya kayak kita melukai manusia, cuma ukurannya yang beda. Waduh. Ya kan? Makanya semut kali ini yang sering. Semut yang sering. Semut marah-marah gitu ya. Kena sapu, enggak kena sapu ya Bu, kena sapu mati. Kalau kena sapu, kita sapunya pelan-pelan. Ada memang itu ada rada ini ya, membuat kita dilema ya. Nah, ketika pokoknya intensi kita mau menyelamatkan dia aja, kita nggak bunuh gitu. Disapu pelan. Gitu. Kasih makan gula di luar rumah. Kalau dipencet nggak boleh ya? Jangan dong. Matiin. Ibu ada pengalaman satu nih ya, minggu kemarin, mohon maaf ini agak jadi panjang. Ini sebelah rumah saya ada namanya Mbah, dia nggak punya anak, enggak, dia hanya ada keponakan. Beliau itu meninggal mendadak. Yang saya tahu dia tuh rajin sekali merawat tanaman ya. Ini rawatan tanamannya ya. Nah ini rawatan tanaman beliau nih. Nah ini rawatan tanaman beliau. Itu saat meninggal, saat mau di saya di ini itu yang saya lihat ya, itu pohon semuanya menunduk loh. Pohon pisang ini semuanya menunduk. Saya sampai bilang ke anak saya, gimana sayanya nggak videoin, itu menunduk semuanya. Saat keluarga pada datang hadir pada nangis gitu ya, ponakannya karena anak nggak ada kan. Itu pada menunduk semua. Jadi saya berpikir, oh mungkin mereka juga kehilangan ya tanaman itu ya. Yang biasa ada yang merawat, yang biasa ada yang membersihkan semuanya itu. Seperti itu. Ya, gitu deh. Alam bisa merasakan sih Bu. Jadi betul, saya selalu juga mendedikasikan bibit-bibit baik saya untuk alam. Supaya kayak kemarin ini ketika pandemi ini, itu nggak cuma manusia yang kena ya, alam pun juga kena. Nah, itu terlihat dari hasil panen gitu. Hasil. Itu kurang lebih 10 menit Bu. Jadi menunduk 10 menit, setelah 10 menit mereka tegak lagi. Pohon itu berdiri lagi. Daun-daunnya itu berdiri lagi. Jadi Ibu itu merawat dengan kehidupan. Iya, ya udah itu aja pengalamannya.
Thank you, Bu Oke, Diana. Pak ya Fadli ada makasih pertanyaan? waktunya. Ya. Terima Iya. Makasih, Bu kasih. Diana. Pak Fadli, ya gimana? Iya. Jadi begini nih, sahabat saya sih ya. Sebenarnya keseharian dia itu baik gitu, nggak ada ini. Cuman beliau itu jadi heran. Anaknya itu tidak bisa bangun pagi gitu loh. Nah, Bu Yoselin, kira-kira apa nih yang mesti diperbaiki gitu kan? Dia hubungannya ke orang, ke tetangga, ke pegawainya baik-baik saja gitu. Tapi namanya anak satu saja gitu kan ya, laki lagi kan. Pasti kan ibu ini khawatir gitu kan. Gimana dong? Bangun pagi saja susah banget. Jadi dia itu malam kayak kalong. Seharian bisa tidur tuh, sore baru bangun. Tapi secara keseluruhan sebenarnya anak ini juga tidak nakal gitu. Cuman itu doang gitu. Gimana Bu Yoselin kira-kira? Bu Yoselin, aku iseng coba ya. Ya. Mohon perbaiki kalau salah. Berarti mungkin itu lebih ke bibit komitmen itu orang mungkin kurang kali ya. Mungkin ya. Kayak gitu bukan? Komitmen bibit komitmen dalam arti kata bapaknya bibit komitmennya kurang. Jadi akhirnya anaknya komitmen bangun paginya kurang juga. Bisa begitu nggak Bu Yoselin? Tergantung. Apakah anak ini menjadikan bangun pagi itu komitmennya dia? Oh, harus ditelaah akar masalahnya ya. Silakan coba dibedah coba kasusnya. Ya, oke. Jadi gini, masalah kayak gini itu selalu kita harus menanyakan pada dia, si bapaknya. Perasaan si bapak ini pada saat melihat anaknya kayak gini tuh apa? Jengkel kah? Marah kah? Sebel gitu kan? Nah, itu yang harus beresin. Karena berarti dia apa yang tadi pernah marah-marah, bikin sebel orang, bikin jengkel orang kayak gitu. Kemudian beresin itu dulu. Nah, kalau ngelihat anak ini misalnya si bapak mikirnya apa? Males amat sih gitu. Berarti dia ada sesuatu yang membuat diri dia itu males melakukan sesuatu. Ya kan? Artinya mungkin si bapak ini yang tadinya punya tanggung jawab apa, males lah nanti dulu dah. Misalnya. Gitu ya. Kan kita nggak tahu karena kita tidak berada 24 jam bersama si bapak ini. Nah, kemudian Iya. Gini, Bu Yoselin, kebetulan mereka bapaknya itu sudah pisah sih, sudah sekitar puluhan tahun gitu. Dan semakin ke sini anak ini semakin protes tidak, nakal tidak, cuma bangun tidak bisa gitu. Ya makanya harus ditanya dulu si bapak ini ngelihat si anak ini apa maksudnya si anak tidak bangun pagi, si bapak ini perasaannya apa? Gitu. Apakah yang tadi, apakah males, atau mungkin nggak tanggung jawab, atau bikin khawatir misalnya. Saya punya satu anak instan ceritanya. Jadi saya punya beberapa ini yang di Diamond Cutter, itu anak umur 20 gitu ya. Dia suka curhat sama saya. Mami, nih papi aku suka ngomong aja, kamu nggak bisa bangun pagi, kamu nggak bisa gini. Ternyata saya tanya sama papahnya bilang, aku tuh kan khawatir ya, dia itu kan nanti mau kuliah di luar negeri sendirian. Kalau dia bangun pagi aja nggak bisa, apakah dia itu bisa menjaga dirinya sendiri? Ya, oke. Nah, kemudian saya bilang gini, berarti kamu tuh menimbulkan rasa khawatir sama papahmu loh, bukan males gitu. Jadi si papahnya merasa khawatir, kamu nanam bibit khawatir. Akibatnya dia juga merasa khawatir ketika dia visanya ke Jerman nggak di-apply, nggak di-approve terus gitu.
Yang saya suruh beresin adalah dia harus membuat rasa yang nyaman untuk papa mamanya, sehingga hasilnya nggak lama si visanya dia di-approve, dia bisa berangkat ke Jerman. Nah, untuk si papahnya ini, dia harus ditanya dulu, rasanya melihat anak ini nggak bisa bangun pagi itu apa? Apakah nyebelin atau bikin khawatir nanti seperti tadi itu dia tidak bisa punya tanggung jawab, nggak bisa mandiri gitu kan? Atau apa gitu? Kalau permasalahannya jadi waktu, dia merasa ini anak waktunya nih yang harus diberesin. Berarti dia punya masalah di bidang waktu. Jadi tergantung orangnya, Pak. Tapi yang biasanya itu bisa terulang lagi karena apa? Kita komplain di dalam pikiran kita atau di dalam perkataan kita suatu permasalahan yang berulang. Jadi kan kita biasanya komplainnya, tuh kan nggak bangun lagi gitu kan, tuh kan bangunnya siang lagi gitu. Itu justru mengingatkan kita tentang bibit kita yang itu gitu. Akhirnya si bibit ini tumbuh berulang lagi. Ketika kita komplain di dalam pikiran kita mengundang bibit itu. Akhirnya yang terjadi si anak tetap nggak akan bangun pagi. Iya, oke. Oh iya, kalau saya compare ke itu Ho'oponopono ya, sepertinya itu yang disebut dengan bank data gitu ya, yang kita address, akhirnya itu terus yang kita tarik keluar, dan itu menjadi bukti kali Bu Yoselin ya, menjadi sebuah kenyataan di depan mata kita gitu ya. Saya kurang paham Ho'oponopono, tetapi kemungkinan bisa. Jadi itu memang kayak apa ya? Ceritanya itu bibit buruk lama yang sudah kita mau lupakan, nggak akan kita tanam lagi, tetapi ternyata masih ada sisa akar di bawahnya. Nah, kita menghidupkan lagi, mengairi lagi, memberi pupuk lagi terhadap akar yang tersisa, sehingga ketika kita komplain, justru dia tumbuh lagi. Karena diingatkan, oh iya, aku pernah punya sisa akar di sana, sehingga dia tumbuh lagi. Nah, terus tadi dikaitkan dengan 3 langkah tadi, itu seperti apa yang harus dilakukan? 3 langkah. Tadi kan menyadari bahwa yang itu for power dari kita ya. Sepenuhnya mengambil tanggung jawab terhadap kejadian itu gitu ya. Jadi ya. Terus yang kedua menyesal dengan pintar. Dengan pintar itu artinya oke, saya menyadari saya sudah pernah menanam bibitnya, disadari saja, tapi saya tidak menyesal dengan dalam. Kan ada ya yang kita sudah terlanjur nanam, aduh ngerti gitu bang, usah ditanam ya ngapain gitu, dan seharian dipikirin, menyesal. Tapi kalau di sini kita menyesal dengan pintar, artinya apa? Oke, saya sudah pernah menanamnya, saya tidak bisa mengubah masa lalu, saya mau move on ke depan. Nah, kemudian kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi dalam waktu tertentu. Misalnya, aku nggak akan komplain lagi nih, anakku nggak bisa bangun pagi, gitu kan? Terus aku akan meningkatkan rajinnya saya, gitu. Mungkin karena dia ngelihat anaknya malas, misalnya. Terus misalnya, ini anak punya kesulitan di bidang waktu. Ini waktunya kok nggak sesuai ya, harusnya yang jam tidur jadi melek, ya, yang harusnya jam kerja malah tidur gitu kan, itu dia harus beresin bibit waktunya gitu. Kemudian nanti dilihat lagi apakah dia bikin jengkel, bikin marah. Oh ya oke, saya nggak akan marah dalam waktu 5 menit ke depan kalau susah banget. Tetapi jangan yang komitmennya jangan yang terlalu mudah karena nggak ada challenge-nya. Gitu. Nah kemudian nanti yang langkah keempatnya lakukan dan coffee meditation. Nah, coffee meditation-nya itu saya sempat dengar semalam ya. Seperti apa? Ada langkahnya juga kan ya? Ya. Jadi di langkah keempat itu kita tanam bibit sebaliknya, terus langsung di coffee meditation kan.
Sebetulnya coffee meditation itu apa ya? Kita mengingat rasa bahagia ketika kita melakukannya. Seperti kita memberi apresiasi terhadap diri saya. Kamu hari ini itu bisa melawan egomu loh. Tahu nggak sih, itu tuh effortnya gede banget. Itu kalau kita melakukan for power ya. Dalam artian kan kita benar-benar komit untuk tidak melakukan hal buruk lagi semampu saya. Dan itu tuh benar-benar harus diapresiasi bahwa kamu tuh hari ini melakukan nahan marah 1 detik aja. Itu tuh penuh effort. Aku bangga loh sama diriku sendiri loh. Kamu tuh harus terima kasih sama dirimu. Makasih ya. Terima kasih hari ini aku mau melawan egoku. Keluar dari zona nyaman saya untuk memberikan kenyamanan pada orang lain. Terima kasih. Nah, itu kalau yang for power. Tapi kalau yang coffee meditation yang kemarin study group hari Senin, beda lagi. Ketika kita memberikan pada orang lain, kita bahagia. Ngelihat muka dia jadi bahagia. Jadi mungkin hari ini saya sharing nih sama Pak Fadli. Kemudian saya coffee meditation-nya apa? Saya membayangkan Pak Fadli happy. Karena dia bisa sharing ke temannya, sehingga temannya bisa merubah sikapnya dan melihat anaknya bisa bangun pagi. Seneng banget loh, gitu. Saya jadi bahagia melihat Pak Fadli happy. Itu yang saya ingat di sini, bahwa saya membahagiakan orang lain. Happy banget tuh. Karena kalau saya happy dengan saya melihat orang bahagia karena saya, itu rasanya akan lebih berlipat ketika saya melihat Pak Fadli lebih bahagia karena saya. Ya. Nah, itu yang kita recall, rasa bahagia itu. Karena orang senyum karena kita, itu nempelnya di sini itu lebih kuat. Daripada kita ngebully orang lain, happy gitu ya. Itu nggak akan long last. Selalu ada sisa. Tapi kalau ini kita bisa mengulang lagi, merecall lagi ketika saya ketemu sama Pak Fadli lagi. Jadi ingat kan, aku kemarin habis ngebantu Pak Fadli loh, gini. Saya besok tahun depan ketemu Pak Fadli lagi. Pak Fadli, halo. Gimana temannya? Iya, sekarang anaknya udah sukses. Sekolahnya pinter. Jadi dokter. Bisa ngobatin papahnya sendiri loh. Gitu. Malah dapat istrinya cantik. Nah, itu kan kita happy dong. Wah, ketika saya memberi nasihat sama papahnya melakukan, kemudian dia melaksanakan nasihat-nasihat saya, anaknya jadi rajin belajar. Kemudian bisa jadi dokter. Wow, keren loh. Dia berguna untuk nusa dan bangsa. Bantuin orang banyak. Gitu, Pak. Siap. Makasih, Bu Yoseli. Terima kasih. Ko Albert dilanjut. Silakan. Bu Yos, misalnya juga misalnya nih, di zaman sekarang kan banyak kan orang anaknya, apalagi anak cowok, kayak maniak gadget gitu kan, maniak game. Nah, itu kurang lebih apa tuh? Harus di masing-masing orang berbeda ya. Kalau anaknya maniak game gitu, masing-masing orang bisa solusinya beda-beda tergantung perasaan yang timbul. Kayak begitu. Ditelaahnya beda-beda atau kurang lebih sama? Kesatu selalu lihat perasaan memang iya, tetapi harus di runut ke belakang. Jadi maksudnya runut ke belakang itu kita harus mendeskripsikan. Ini dia main game mulu itu apa artinya? Berarti kecanduan. Berarti saya juga punya bibit kecanduan. Jadi selain kita membenahi bahwa saya marah melihat dia main game mulu, itu berarti saya selain membenahi bibit marah saya pasti juga punya bibit kecanduan. Walaupun kecanduannya beda. Walaupun kecanduannya beda. Betul. Waduh, susah dong, dosanya banyak. Ada orang yang kecanduannya tuh garuk-garuk. Tiap ngelihat orang garuk-garuk. Tiap atau mungkin ke WC selalu bawa HP. Ke WC bawa, kalau zaman dulu ke WC bawa majalah ya. Komik. Nah, itu kan juga kecanduan. Ada sesuatu yang kurang. Kalau saya ke WC nggak bawa HP itu kok rasanya ada yang kurang ya. Itu berarti kita kan sudah kecanduan. Atau mungkin misalnya saya makan masakan A, ini tuh harus pakai yang ini. Gitu. Harus ada bawang gorengnya. Itu kan kecanduan. Jadi kita harus benar-benar aware sama diri kita
aku tuh ngelakuin apa keseharian, Oke. aku kecanduan apa, sehingga aku bisa ngelihat anakku kecanduan HP. Gitu. Kakak ipar saya waktu itu akhirnya dia ketahuan bahwa dia kecanduan setiap ke WC harus bawa HP. Dan dia letakkan HP-nya, akhirnya dia sudah tidak melihat anaknya. Waktu itu dia merasa anaknya sering banget menggunakan kata-kata yang kurang tepat menurut dia, gitu ya. Akhirnya dia bilang, ini anak kok kayak kecanduan ya, kalau ngomong akhirannya tuh harus ini, gitu. Tapi ini kurang baik, gitu. Nah, kemudian dia, ini berarti kecanduan nih, anak kecanduan ngomong kalimat ini karena niru yang di TV. Iya. Nah, dia akhirnya harus mendeteksi dirinya sendiri, aku kecanduan apa. Nah, di sana dia akhirnya menemukan bahwa aku kecanduan bawa HP ke kamar mandi. Setelah dia meletakkan HP-nya, dia nggak bawa lagi HP-nya ke kamar mandi, si anak itu tanpa diomongin, tidak lagi ngomong kata-kata yang tidak bagus itu. Bisa begitu ya? Oke. Ya. Jadi harus dirunut. Selain memang perasaan yang timbul, kita bereskan. Kemudian kita harus tahu bahwa ini penyebabnya sebetulnya yang paling krusial apa, supaya bisa membereskan itu. Gitu. Oke. Thank you. Wah, mantap. Teman-teman ada pertanyaan lain? Aku nanya. Mau nanya kalau Tony dulu. Ya udah duluan. Ya. Nanya kalau untuk menanamkan bibit supaya anak tuh lebih mudah fokus. Itu gimana ya caranya ya? Dia tidak fokusnya karena apa, Pak? Bukan tidak fokus, jadi maksudnya tuh gampang terdistrak gitu loh, apa ya? Fokusnya gampang teralihkan. Nah, jadi kurang kuat fokus satu hal itu untuk waktu yang relatif lama gitu. Masih umur 6 tahun sih. Gitu, tapi melatihnya gimana gitu? Atau bibit apa yang harus ditabur untuk biar fokusnya lebih bagus gitu? Perasaan Bapak ketika pengen ngubah dia seperti itu apa? Perasaan apa yang ingin dihasilkan? Perasaan senang, happy, asik dengan apa yang lagi difokus saat itu gitu. Biasanya gini Pak, ini karena kita berarti kan ngelihat orang lain ya. Nah, mungkin dia tidak fokus itu karena ada gangguan kah? Enggak sih. Ya sebetulnya sih untuk ukuran anak 6 tahun itu rata-rata ya begitu gitu. Memang anak-anak kecil itu kan dia nggak kuat fokus dalam waktu lama, tapi kami tetap ingin melatih supaya fokusnya lebih baik lagi gitu. Oke, kalau untuk fokus itu bermacam-macam sih caranya. Mungkin bisa dari makanan, mungkin kalau anak umur segitu nggak bisa diajarin meditasi terlalu lama, artinya itu kan panennya dari bapaknya gitu, dari bapaknya. Nah, yang harus kalau memang itu menurut papahnya aja wajar, kenapa harus dipermasalahkan, gitu kan? Mungkin setiap kali, atau mungkin bisa dengan gini, setiap kali dia bisa fokus terhadap sesuatu, kasih dia apresiasi. Wow, keren ya, kamu bisa hari ini bisa fokus loh agak lama, segini gitu kan. Terus mungkin kalau memang dia tidak fokus, mungkin bantu dia untuk menciptakan suasana itu. Ini biasanya di kami itu ada istilah aku kok lupa. Lupa deh istilahnya, nanti kalau keingat. Nah, itu maksudnya kita membantu seseorang untuk fokus. Artinya mungkin kalau Bapak melihat si anak ini tidak fokus, itu juga bisa karena banyak gangguan. Misalnya ya, kalau misalnya memang banyak gangguan, apakah kita juga pernah mengganggu seseorang ketika dia lagi fokus? Misalnya seperti itu, gitu ya.
Atau mungkin pengen tujuan yang didapat itu apa dulu dengan dia fokus. Apakah dia jadi mudah menyerap ilmu? Kalau pengen lebih mudah menyerap ilmu bukan dari fokusnya, tetapi ajarkan dia untuk mengajarkan kepada orang lain apa yang bisa dia ajarkan, memberikan ilmu pada orang lain. Kayak gitu. Jadi mungkin permasalahannya bukan di fokusnya. Mungkin dia nggak fokus happy karena Bapak tadi kan bilang, aku pengennya dia happy dengan fokus. Dia nggak fokus happy kok. Sebetulnya bukan jadi masalah gitu. Ini istrinya. Saya ini anak saya itu ada beberapa kali ada catatan dari gurunya memang bahwa kurang fokus dan kurang konsentrasi. Jadi dia itu ketika Zoom gitu, daring gitu kan, itu gampang sekali. Hanya misalkan di depan matanya itu ada pensil gitu ya, itu bisa langsung dia mainan sendiri gitu loh. Okay. Apapun benda sekecil apapun dia bisa, nggak tahu apa mungkin karena dia cepat bosan, saya juga nggak tahu. Dan pengalaman dulu waktu dia di TKA itu juga dia lebih banyak menyendiri, tidak terlalu berbaur dengan teman-temannya gitu. Oke. Ya itu tadi bisa kurang apresiasi. Beri dia rasa ini ya bahagia gitu ya ketika diberi apresiasi gitu ya. Kemudian kalau memang dia cepat bosan, itu bantu dia untuk menyemangati temannya. Nanti ketika dia menyemangati temannya, karena kan menanam bibit nggak bisa diwakilin ya. Saya pengen perut saya kenyang, tapi yang mewakili makan ibu. Saya nggak kenyang. Nah, menanam bibit itu seperti itu. Kalau yang pengen mendapatkan hasil itu anaknya yang tadi itu, dia harus diajak untuk menanam bibit. Seperti Teh Ekoy membantu menanam bibit untuk mutik. Ya, jadi kalau memang dia permasalahannya di kebosanan, gitu kan? Oke, kita bantu dia untuk menyemangati temannya atau memberi apresiasi kepada adiknya, kakaknya. Ketika kita bantu masih sendiri sih, anak tunggal masih. Nah, mungkin dia bisa mengapresiasi ke ART-nya atau ke mamahnya, ke ayahnya, atau ke neneknya. Bisa, atau ke temennya, ketika misalnya temennya nanti ketemu di mana, atau mungkin lewat video call dan lain sebagainya. Kasih temennya semangat, ala anak kecil lah. Kemudian makannya harus diperhatikan. Kadang anak-anak seumuran kayak gitu ya, zaman sekarang makanannya itu kan nggak seperti zaman kita dulu gitu. Mungkin apakah dia kebanyakan gula, atau mungkin dia memerlukan gluten free, atau mungkin dia kebanyakan karbohidrat, kayak gitu-gitu. Apakah dia kurang gerak? Kurang gerak itu, kalau kayaknya kurang gerak sih. Nah, kalau makan soalnya suka banget buah sayur. Itu keren. Nah, mungkin dia kurang gerak. Kalau kita yang dewasa memang kan disarankan untuk yoga. Yoga. Kalau dia tidak bisa yoga, paling tidak dia harus olahraga. Pagi sama sore dia sepedaan. Bagus. Berarti artinya kalau memang dia mengalami kebosanan, coba ajarkan dia untuk memuji orang lain. Memberi semangat orang lain. Kalau memang itu terjadi karena kebosanan. Kalau karena dia tidak bisa fokus, mungkin saya ingat istilahnya di tempat kami adalah kristalik. Apakah tidak fokusnya itu karena terdistract? Itu karena dia pernah mengganggu temannya atau hewan peliharaannya yang lagi fokus. Akhirnya kristalik si binatang itu atau temannya terganggu sehingga dia bisa mengganggu orang lain. Atau mungkin ayahnya lagi tidur, dia menutup pintu dengan kencang sehingga mengganggu si ayahnya yang sedang tidur. Itu juga merusak kristalik orang. Kalau gangguin ayahnya emang sering, karena kan suka minta diajak main gitu kan. Nah, itu mungkin kan karena papahnya, aduh aku tuh lagi pengen me time, aku tuh lagi pengen ini gitu. Diajarin. Nah, Kak ngajakin main papa, nanti kalau papahnya sudah lagi selesai istirahat ya, kasih waktu papa waktu 30 menit untuk istirahat, nanti kita main bareng.
Nggak apa-apa, kalau sampai jam 10 masih bisa. Bu Yasmin, Bu, Ya, kalau saya terakhir ini kok kayaknya gampang sekali pelupa ya. Kenapa ya? Mungkin ada ini nggak kaitannya ke situ atau karena apa nih? Thank you. Oke. Sering melupakan dia, sering melupakan dia. Ayo silakan Bu Yasmin. Itu kayak saya dulu juga pelupa. Sekarang memang masih agak pelupa. Tetapi kalau di kami, kalau kita pelupa dan pengen ingat, bantu ngingetin orang lain. Menanam bibit untuk membantu orang lain mengingat. Gitu. Nanti kan pasti kembali ke kita ya. Mengingat kesalahan orang lain. Ya enggak juga kok, misalnya udah ada mama kita jadwal minum obat, mah minum obat ya jam segini, kan kita ingetin dia. Atau mungkin suami mau berangkat kerja, ini jangan lupa bawa ininya, nanti ketinggalan, misalnya seperti itu. Kita kan bantu orang lain mengingat ya. Oh gitu ya. Ya, sering-sering bantu orang lain untuk mengingat. Nanti kita akan berkurang dengan sendirinya pelupanya. Morning call gitu, morning call gitu. Mengingatkan hutangnya dia pada kita. Bisa juga pakai meditasi loh, Bu. Caranya, Bu? Meditasinya meditasi present moment. Jadi kita mengamati apa yang sedang kita kerjakan pada saat meditasi. Mungkin sambil kan itu kalau meditasi kita meningkatkan awareness ya, terutama ketika pada saat sekarang. Jadi nggak mikir yang ke depan, nggak mikir yang ke belakang. Jangan pada saat meditasi, aduh, habis ini aku harus ngangkat jemuran. Kalau enggak nanti kehujanan. Aduh, nanti siang aku harus masak apa gitu. Iya. Jadi mikir yang sekarang. Oh, tubuh saya sedang ada di sini. Saya duduk di atas kursi. Kakiku kok mulai kesemutan ya. Ada udara yang lewat dari sebelah sini. Kerasa di pipiku ada semut lewat misalnya gitu. Itu present moment. Dan merasakan di dalam pikiran kita pada saat itu kita lagi mikir apa. Pikiranku kok mikirnya masakanku takut gosong ya ditinggal. Oh ya berarti aku harusnya jangan meditasi sekarang, nanti aja habis selesai masak misalnya. Nah, kalau ketika kita meditasi, kita bisa merasakan pikiran kita lagi mikir apa, kita bisa mendeteksi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, terutama pada saat lupa itu juga lah tadi. Akhirnya kita aware, oh harusnya aku meletakkan barang ini di sini supaya aku nggak lupa. Jadi naruh barang nggak pindah-pindah misalnya gitu. Oh, Mbak, misalnya Bu, kalau pada waktu kita dengerin kayak tadi meditasi dengan dengerin suara Koabe, kan kita dengerin suara Koabe kan ya? Ya itu bagus. Ada orang gimana? Maksudnya Ibu tadi kita present momennya? Oh, present moment itu jadi kita kan meditasi sendiri. Oh, bukannya melalui tuntunan. Kalau meditasi itu macamnya banyak banget ya. Kalau yang melalui tuntunan itu memang membantu fokus kita. Tetapi kita kan juga disarankan untuk bermeditasi sendiri. Gitu kan? Mungkin kan misalnya segala sesuatu dimulai dengan meditasi pernafasan kalau yang masih pemula. Gitu kan, nanti ditingkatkan lagi, oh saya mau meditasi present moment, oh saya mau meditasi A, meditasi B, itu banyak banget teknik meditasi. Termasuk napasan dulu ya. Itu untuk membantu kita masuk ke dalam meditasi utama. Termasuk ketika kita misalnya melakukan segala sesuatu, kita menyadari apapun yang kita kerjakan. Kalau belum bisa, kita ngomong sama diri saya sendiri. Kalau pengen tadi konteks yang pengen inget ya, ngomong, aku lagi naruh kunci mobil di meja ini loh, yang di dekat kulkas, itu membantu kita untuk berkesadaran penuh. Pada itu saat membantu kita juga. Ya. Pada saat melakukannya. Ya. Gitu. Jadi kita ngomong sama diri saya sendiri, lagi nyuci piring, aku lagi nyuci piring loh. Begitu pikiran saya beralih ke sana, saya fokuskan lagi, aku tuh lagi nyuci piring gitu. Ya udahlah nyuci piring aja sekalian bersihin masalahku. Kita bayangkan kita lagi nyuci masalah gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi kita ngomong sendiri kalau memang belum bisa fokus gitu ya.
Bantu Nyuci orang yang kita nyebelin. Nyuci orang yang nyebelin. Dicuci sekalian. nanti lain lagi kok. Itu karena bibit apa ya tadi ya? Apa ya, Yang Bu? pelupa itu? Yang pelupa itu sebenarnya karena bibit apa? Pelupa. Tergantung perasaannya yang berbuah apa. Meskipun kita lupa kan tetap ada perasaannya pada nggak semua kejadian sama perasaan yang dihasilkan. Gitu. Kadang-kadang mungkin kita juga bisa sengaja bikin orang lain lupa. Juga bisa. Gitu. Tergantung yang berbuah apa. Kalau berhubungan dengan waktu berarti saya pernah membuang waktu orang misalnya. Karena lupa kan misalnya, ini aku untuk mendapatkan untuk mencari barang yang hilang itu kan saya berarti buang waktu dong. Ya. Nah, berarti kan saya juga pernah wasting time orang lain. Ya. Ya kan, misalnya ketemuan nih lagi reuni gitu. Yang satu mau pulang, terus ditahanin supaya nggak pulang, padahal dia ada kerjaan lain gitu kan. Sampai dia akhirnya lupa gitu. Atau mungkin dia dirugikan waktunya. Nah, tergantung pada saat ibu panen saya lupa, itu menyebabkan apa? Bu Jocelyn, itu waktunya panen ini, kita udah nanam bibit, terus ke waktu panen, apakah itu waktunya bisa diprediksi atau memang dalam waktu dekat atau bisa jauh? Tergantung seberapa banyak kita menanamnya. Tetapi memang lebih mudah memprediksi kalau hari ini panen, kita ingat, oh yang paling dekat aja. 2 minggu yang lalu saya habis ngapain ya? Gitu. Atau akhir-akhir ini saya sedang mikirin apa ya? Apa hal yang paling sering saya lakukan? Kita bisa mendeteksi yang kita panen hari ini, itu karena saya paling sering melakukan apa? Misalnya begini Bu Yoselin. Kita WA-an sama orang, kan kita nggak tahu kalau dia nungguin balasan kita kan, itu bisa termasuk nggak? Bisa. Karena orang itu mungkin nungguin. Iya betul. Itu kan berarti tanam bibit jelek juga ya? Iya. Itu ya betul. Mungkin dari situ bisa juga sih. Makanya kalau ada WA, kalau ada masuk pas saya tahu sih saya lebih cepat segera membalas. Kalau saya sih inginnya seperti itu. Cuman kan kadang kita nggak buka handphone terus kan Bu. Betul. Nah itu berarti kita wasting waktu orang ya. Kita kan nggak tahu apakah dia lagi nunggu jawaban kita. Iya. Ada jeleknya juga ya handphone berarti. Itu bisa diantisipasi. Kita tanam bibit waktu. Jadi orang itu bisa WA pada saat waktu yang tepat ketika kita memang punya waktu untuk membalas dia. Atau pada saat dia WA kita balas dulu. Maaf ya, aku lagi sibuk, nanti aku balas kemudian. Tapi pasti harus balas ya, jangan enggak, nanti PHP. Terus misalnya lagi saat biar dia nggak menunggu terlalu lama, misalnya ya kita adakan waktu benar-benar, oh ya, aku nggak mau bikin khawatir orang, aku harus membalas dengan cepat. Itu korelasinya nanti ke banyak hal sih. Tapi ada teknik di mana ketika kita menanam bibit waktu yang tepat, biasanya nanti dia juga akan WA kita pada saat kita memang pada saat waktu yang tepat untuk membalas. Contohnya menanam bibit waktu yang tepat. Saya tidak mengirim WA jam 12 malam pada saat orang yang saya tahu dengan pasti dia sedang tidur. Itu kan waktu yang tepat. Atau mungkin saya tidak, untuk diri sendiri juga bisa, saya tidak makan di waktu yang tidak sesuai dengan tubuh saya. Sudah kenyang banget, tapi saya makan. Itu kan waktunya juga nggak tepat. Oke. Gitu. Jadi sesuaikan waktu yang tepat untuk diri sendiri dan orang lain, supaya kita juga mempunyai waktu yang tepat ketika panen. Gitu ya. Gitu Bu. Iya. Mantap. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi yang diperhatiin itu yang muncul di kita ya? Ya,
yang kita rasakan apa? Itu yang pertama dulu, selalu yang perasaan yang berbuah. Oke. Iya, udah mau ini ya, ada panggilan. Ya. Enggak panggilan. Suami saya pamit mau pergi dulu sebentar. Oh iya. Bu, Ya. saya tanya dong, Bu. Oke. Bagaimana caranya ngajarin anak supaya berhemat, Bu? Hemat segalanya lah, misalnya hemat tisu, pemakaian pemakaian uang, dan sebagainya gitu. Makasih. Makasih. Anaknya umur berapa, Bu? Remaja lah, Bu. Remaja. Kalau remaja sudah bisa dikasih pengertian harusnya ya. Oke. Kalau dalam hal ini berarti yang Ibu rasakan apa? Hasil Kesel, yang Bu, pengen kesel. kesel. Oke, berarti langkah pertama beresin dulu keselnya. Beresin dulu itu. Jadi kita nggak bikin kesel orang, kemudian kita nggak ngomongin lagi rasa kesel kita. Aduh, kesel ya, tuh orang gini gitu. Atau mungkin kita ngomongin orang, gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi dia, kita pengen dia berhemat. Berarti itu kebijaksanaannya yang kurang. Kita tanam bibit wisdom. Supaya nanti dia juga mempunyai kebijaksanaan untuk berhemat. Berhemat hubungannya dengan apa misalnya? Dengan uang, otomatis dari ibu sendiri juga harus menanam bibit keuangan yang baik. Artinya tidak merugikan keuangan orang lain. Mungkin beberapa kali kemarin Teh Eko sebutin bagaimana cara untuk membantu orang lain berhemat. Tidak merugikan orang lain. Itu bisa diterapkan. Nanti kita dedikasikan untuk ke si anak. Kalau saya memandang ini mungkin dari kebijaksanaannya si anak yang kurang. Oke, saya berarti harus menanam bibit wisdom. Supaya dia punya kebijaksanaan untuk berhemat. Tapi tanpa kita ngomong. Bagusnya sistem diamond cutter gitu, Bu. Kita nanamnya di luar, tapi panennya ke dalam. Kita nggak perlu ngomong. Nanti orang-orang di sekitar kita akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan keinginan kita. Keren. Gitu. Kalau perhatian gimana, Bu? Perhatian maksudnya? Perhatian ke orang lain dulu. Iya, itu perhatian ke orang lainnya maksudnya gimana ya? Kalau kita mau nanam bibit perhatian, terus perhatian kita gimana kasih ke orang lain perhatian? Mudah sih, kita mulai dari sekitar kita dulu, jangan terlalu yang jauh. Mungkin ke suami, ke anak, ke ART. Suami orang lain nggak boleh dong. Jangan dong. Biar nanamnya jadi masuknya ke dalam. Perhatiannya keluar. Abang minta diperhatiin, cie. Gitu. Jadi kita yang ternyata yang butuh perhatian kita orang tua kita mungkin jarang kontak. Itu perhatian. Jadi kita memperhatikan lingkungan. Kadang-kadang misalnya tetangga kita lagi duduk berdua. Kita merhatiin, oh ternyata dia butuh tisu, ambilin tuh tisu. Jadi kita meningkatkan kepekaan juga. Saya perhatiin piaraan aja deh. Yang aman. Boleh ya? Kayak gitu boleh dong? Boleh. Iya. Boleh kok. Nah, tapi makin susah effort kita biasanya hasilnya makin cepat dan makin besar. Dalam artian kalau yang saya punya lahan tersubur, siapa orang terdekat misalnya suami gitu atau orang tua. Ketika kita punya effort lebih untuk memperhatikan dia, itu kita hasilnya akan lebih cepat dan lebih besar. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Dua-duanya, Bu. Kenapa? Kayaknya piaraan. Ya nggak apa-apa. Langsung ke piaraan aja nggak apa-apa. Piaraan bisa kok. Kita perhatiin dia kadang-kadang kan karena kita menganggap dia binatang ya. Kita terkadang itu mengecilkan arti dia gitu. Nggak usah susah-susah ke binatang, orang ke anak aja kadang-kadang kita gitu. Dia butuh perhatian gitu. Udah nantilah mama lagi kerja gitu, atau ke binatang, kamu mah gangguin mulu, tapi dia
ternyata gangguin kita karena pengen diajak main atau pengen minta makan gitu kan, tapi kita nggak aware. Padahal binatang itu lebih susah loh Bu, untuk ditanya nggak bisa soalnya. Kucingnya ngomong apa, San? Kemarin aku lewat, dia tidur di jalanan. Aku mau Jadi? lewat, dia suka keinjak terus. Mungkin dia minta empek-empek. Bu Yos, Ya, kalau ini ya, kita apa yang kita lempar, apa yang kita, yang saya juga belajar bahwa apapun yang kita tulis huruf itu pun juga adalah lemparan energi. Nah, kadang-kadang orang kan, terutama saat ini ya, itu tulisan tentang kapal Nanggala yang sedih-sedih itu kan banyak banget. Itu saya selalu hindari itu. Terus untuk saya sendiri, biar nggak baca hal-hal yang sedih begitu, gimana ya? Menanam bibit kenyamanan. HP-nya dibuang aja. Menanam bibit kenyamanan supaya saya tidak melihat hal-hal yang tidak nyaman dan mendengar hal-hal yang tidak nyaman di telinga saya. Bisa, tapi memang bantu juga supaya kita tidak memforward berita-berita yang mengkhawatirkan, yang membuat kita sedih. Jadi membuat orang lain sedih. Jadi kan sekarang kan banyak ya informasi-informasi melalui WA, melalui sosial media. Kita juga tahan diri untuk tidak memforward apapun yang membuat tidak nyaman orang. Mungkin misalnya yang paling dekat saat ini adalah berita tentang COVID misalnya, vaksin misalnya. Kita tidak, tujuan kita mungkin ketika kita memberikan informasi itu kepada orang, oh ini untuk mengedukasi mereka, untuk memberitahu mereka. Tetapi karena WA itu terlalu banyak grupnya, semua grup informasinya sama misalnya. Nah, kita harus menahan diri bahwa, oke, saya merasa informasi ini butuh, tapi saya akan memberikan kepada orang yang tepat. Tidak memberikan kepada orang yang tidak merasa nyaman dengan hal itu. Terutama mungkin ke grup ya. Di grup itu mungkin satu orang, kayak saya aja grupnya udah ratusan. Kebayang kalau misalnya satu orang berada di dalam 10 grup yang sama, dan dia forward hal yang sama. Akhirnya kan membuat tidak nyaman teman-temannya. Karena mungkin dia sudah dapat di grup yang lain. Satu berita dalam satu hari keluar 50 kali di dalam baik di WA Japri atau di WA grup. Itu kan bikin orang nggak nyaman. Nah, mungkin kita bisa melakukan dari hal-hal kecil seperti itu. Membuat nyaman seseorang. Mungkin membuat nyaman apa? Bisa kita menyapa beliau saja. Halo, apa kabar? Gimana? Apa hari ini sehat? Atau mungkin ditanyakan apa yang membuat dia bahagia. Kita perhatian saja dengan beliau. Buat dia nyaman. Biasanya karena kita sedang di dalam situasi pandemi seperti ini, banyak orang yang forward hal-hal seperti itu kan makin membuat rasa khawatir, takut, panik gitu. Itu nggak nyaman dan merusak kristalip orang. Itu kadang-kadang juga bisa membuat seseorang jadi insomnia. Nah, nanti baliknya ke kita seperti itu. Mulailah menanam bibit kenyamanan pada orang lain saja. Jadi buka kepekaan, apakah ini membuat nyaman orang nggak? Kayak gitu. Siap. Thank you, Kak Yos. Oke, mungkin cukup sampai Ya, sekian, betul. udah hampir jam 10. Ya, biar Bu Yoselinnya nafas dulu. Thank you, udah bisa dadakan di. Terima kasih. Terima kasih Bu Yoselin. Bu Yoselin. Terima kasih Bu Yoselin, teman-teman. Terima kasih kok Bu Jocelyn, thank you banget ya pencerahannya. Terima kasih.